Kalau Malaysia itu menjalani FIFA Matchday itu untuk mengejar poin, saudara-saudara. Tetapi kalau Indonesia mengejar FIFA Matchday itu digunakan untuk mengasah mental para pemain muda supaya nanti saat Piala Asia 2023 itu mereka siap tempur, saudara-saudara. Itu bedanya. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menghibur maupun yang bikin sedih, baik yang terbaru maupun yang ketinggalan zaman. Pokoknya bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan bicara. Oh iya, jadi begini, saya mendapat pertanyaan dari beberapa orang, beberapa penonton saya dari Malaysia maupun dari Indonesia. Bang, coba dibahas dong perbedaan tim nasional Malaysia dan tim nasional Indonesia dalam menjalani pertandingan uji coba internasional, menjalani FIFA Matchday. Ada perbedaan yang cukup signifikan dari tim nasional Malaysia dan tim nasional Indonesia dalam memperlakukan FIFA Matchday. Perbedaannya itu seperti apa, saudara-saudara? Perbedaannya cukup vital, saudara. Itu akan kita bahas di edisi kali ini, saudara-saudara. Begini saudara, FIFA Matchday edisi Juni ini baru saja berakhir dan nanti akan ada lagi bulan September 2023. Pada bulan Juni ini seperti yang kita ketahui bersama, Malaysia menghadapi dua lawan, Solomon dan Papua Nugini, sementara Indonesia menghadapi Palestina dan Argentina. Hasilnya saudara-saudara, Malaysia mengalami kenaikan peringkat dan poin yang cukup signifikan dari 138 ke 136. Sementara Indonesia justru turun dari 149 ke 150. Pada edisi FIFA Matchday sebelumnya, Malaysia pada edisi Maret itu Malaysia juga mengalami kenaikan peringkat, kenaikan poin yang cukup signifikan, kalau nggak salah itu 7 peringkat. Sementara Indonesia dari 150 berapa 51 atau 52 jadi 149. Itu karena Indonesia pada waktu itu hanya bermain imbang dan menang melawan Burundi. Sementara Malaysia berhasil mendapatkan kemenangan melawan Hong Kong dan Turkmenistan. Itu artinya saudara-saudara, Malaysia itu selalu menang dalam 4 pertandingan FIFA Matchday terakhir. Sementara Indonesia itu hanya menghasilkan 1 kemenangan, 2 hasil imbang dan 1 kekalahan dari 4 pertandingan FIFA Matchday terakhir menghadapi 3 lawan. Kalau Malaysia menghadapi 4 lawan. Jadi kalau melihat poin Malaysia yang naik sangat signifikan dan poin Indonesia yang naik turun seperti itu, itu cukup bisa dimaklumi. Cukup bisa dimaklumi karena hasil pertandingan yang dijalani, kemudian lawan yang dihadapi di FIFA Matchday. Kemudian itu tadi poin yang didapatkan dari itu kemudian diakumulasi oleh FIFA sehingga yang didapat seperti itu. Poin Indonesia turun selain karena kekalahan dari Argentina dan hanya hasil imbang dari Palestina di belahan bumi lain sana. Di Afrika. Di Afrika itu tim nasional Botswana itu di mana ya? Ya pokoknya di sanalah di Afrika. Itu mengalahkan Libya 1-0 pada kualifikasi Piala Afrika 2024. Nah, dengan kemenangan Botswana itu otomatis posisi Indonesia, poin Indonesia itu disusul oleh Botswana sehingga di saat bersamaan Indonesia imbang dan kalah. Jadi Indonesia tidak mendapatkan kemenangan pada pertandingan Juni sehingga poinnya sih nambah, saudara-saudara, nambah sedikit. Tetapi peringkatnya
Tidak lagi di 149, melainkan menjadi 150. Sebaliknya Malaysia, rival Malaysia, tim yang punya poin yang hampir sama dengan Malaysia itu mengalami hasil yang kurang bagus. Sebaliknya Malaysia mencatatkan hasil yang bagus sehingga bisa mengalami kenaikan lagi dari 138 menjadi 136. Setelah sebelumnya pada edisi Maret 2023 naik 7 peringkat, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau kita menganalisis, kalau kita mengulas, kalau kita melihat apa yang dikerjakan oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia dan Persatuan Sepak Bola Indonesia, ini terlihat sekali perbedaan. Perbedaan dalam memperlakukan FIFA Matchday. Kalau Malaysia, saudara-saudara, FAM, Federasi Football Association of Malaysia, itu terlihat jelas bahwa Malaysia itu mengejar poin. Poin adalah prioritas mereka. Mengejar peringkat, sehingga yang mereka coba hadapi adalah tim-tim yang kemungkinan poinnya bisa mereka dapatkan dan bisa menambah poin, bisa menaikkan peringkat itu. Nah, itu sudah. Kenapa mereka melakukan itu ya? Itu cukup masuk akal, saudara-saudara. Karena begini, peringkat FIFA itu sebenarnya dia tidak menggambarkan kenyataan yang sebenarnya di lapangan. Kualitas sesungguhnya di lapangan itu tidak bisa digambarkan dari situ. Dia hanya di atas kertas, hitam di atas putih. Dia hanya formalitas dan peringkat FIFA itu nanti hanya digunakan ketika ada semacam undian Piala Dunia, undian Piala Asia, undian kualifikasi Piala Dunia, undian kualifikasi Piala Asia. Nanti akan digunakan dari peringkat FIFA itu. Jadi nanti akan diperingkatkan, nanti peringkat misalnya nih ada 8 grup misalnya ya. Nanti peringkat 1 sampai 8 dia akan masuk ke pot 1, pot unggulan. Nanti peringkat 9 sampai peringkat 16 masuk ke pot 2. Begitu dan seterusnya sampai peringkat terbawah. Nah, fungsi pot-pot ini adalah supaya nanti tim ini terhindar dari tim yang lebih berat. Nah, itu fungsinya itu. Dengan terhindar tim yang jauh lebih berat, diharapkan nanti potensi menang, potensi untuk lolos ke fase-fase berikutnya, misalnya di kualifikasi Piala Dunia di fase kedua nanti ya, fase kedua, fase grup. Kalau misalnya nanti menghadapi lawan-lawan yang lebih ringan, itu akan bisa mudah tampil ke fase ketiga, fase keempat, fase kelima, fase ke berapapun itu, saudara-saudara. Jadi itu fungsinya di situ. Fungsinya hanya sekedar untuk menjadi unggulan ketika drawing di lapangan. Tetapi apakah poin itu berpengaruh terhadap penampilan di lapangan, saudara-saudara? Ya. Belum tentu, saudara-saudara, belum tentu. Sepak bola ini bukan matematika. Sepak bola ini bukan sains, bukan ilmu pasti. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa ini hanya di atas kertas, hanya hitam di atas putih. Tidak bisa menggambarkan kualitas sesungguhnya di lapangan. Karena nanti pada pertandingan sepak bola yang sebenarnya itu situasinya bisa berbeda. Bisa saja tim yang peringkatnya lebih bagus itu kalah dari tim yang peringkatnya lebih rendah. Contohnya Solomon waktu melawan Malaysia. Contohnya Burundi waktu bulan Maret melawan Indonesia. Contohnya Palestina bisa ditahan imbang Indonesia. Contohnya Curaçao bisa dikalahkan Indonesia. Jadi tidak ada jaminan bahwa peringkat FIFA, ranking atau poin yang lebih bagus itu akan bisa menjamin sebuah tim bisa memenangkan pertandingan di sebuah turnamen resmi. Nah, justru sebaliknya, saudara-saudara, nanti kalau pertandingan resmi seperti kualifikasi atau seperti Piala Asia itu, poin FIFA itu jauh lebih tinggi daripada FIFA Matchday di pertandingan uji coba. Kalau nggak salah itu bisa sampai 10-20 poin, kalau nggak salah itu, saudara-saudara. Bobotnya, nilai poinnya itu lebih tinggi daripada pertandingan uji coba. Jadi, ya itu akan sangat tergantung pada tim nasional masing-masing negara, saudara-saudara. Kemudian bagaimana dengan PSSI, dengan Indonesia? Apakah Indonesia tidak mengejar poin? Oh, Indonesia itu juga mengejar poin, saudara-saudara, juga mengejar peringkat, juga mencari
apa? Lawan yang kira-kira bisa menghasilkan peringkat lebih baik. Tetapi ya, bagi Indonesia poin dan peringkat FIFA itu bukan segalanya, saudara-saudara, bukan segalanya. Karena itu Anda bisa melihat Indonesia punya agenda bahwa setiap tahun akan ada satu tim besar yang didatangkan. Kemudian selain itu juga tim-tim yang didatangkan lainnya juga tim-tim yang punya kualitas lebih tinggi, punya peringkat yang jauh lebih tinggi. Sekarang tidak lagi mendatangkan tim peringkat lebih rendah atau bahkan setara. Ataupun perbedaannya sedikit. Kenapa, saudara-saudara? Kenapa? Ini berkaitan dengan komposisi pemain Indonesia. Kalau saudara-saudara lihat, pemain Indonesia itu mayoritas adalah anak-anak muda. Mayoritas berusia 19, 20, 21, 22, 23, 24, 18. Nah, anak-anak muda seperti ini butuh jam terbang. Mereka harus digembleng lewat sebuah pertandingan keras, lewat sebuah pertandingan yang lawannya benar-benar memiliki kualitas yang lebih bagus. Bukan hanya kualitas di atas kertas dengan peringkat FIFA, bukan, saudara-saudara. Kualitas sebenarnya di dalam sebuah pertandingan, kualitas materi pemain yang levelnya level-level berkelas. Contohnya seperti Argentina. Karena kalau pemain itu terbiasa menghadapi tim dengan level tinggi, dengan kualitas yang bagus, menghadapi lawan yang punya kemampuan sangat bagus, punya kualitas yang tinggi, itu pemain akan sangat belajar lah, istilahnya belajar. Mereka nanti ketika menghadapi sebuah turnamen yang besar, yang bergengsi, yang sesungguhnya mereka akan bisa bertarung, mental mereka akan siap, mereka tidak akan kendor, mereka tidak akan loyo, dan mereka akan tahu harus mengatasi seperti apa. Karena berbeda, saudara-saudara. Bertanding melawan lawan-lawan yang level dunia, yang punya jam terbang, punya kualitas, bermain di klub-klub besar Eropa, itu melawan tim-tim yang bermain di Asia Tenggara, bermain di dalam negeri, itu berbeda. Tentu saja secara fisik, lawan-lawan mereka itu fisiknya bagus-bagus. Secara teknik juga kualitasnya bagus. Secara tim mereka juga secara kerjasama itu juga bagus. Dan ini penting bagi pemain Indonesia, pemain muda Indonesia untuk belajar bagaimana mengatasi itu. Jadi tak heran ketika kemarin waktu pertandingan melawan Argentina, pemain sekelas Asnawi itu bisa menipu Alejandro Garnacho. Pemain sekelas Marcelino Ferdinand yang baru 18 tahun itu dengan percaya diri menggiring bola. Pemain seperti Elkan Bagot yang baru 21 atau 22 itu mampu berduel bola-bola udara, mampu membuat Julian Alvarez tidak berkutik. Jadi tujuan utama Indonesia untuk bertanding itu ya itu tadi, saudara-saudara, mengasah mental para pemain supaya memiliki jam terbang, supaya memiliki keberanian, supaya berani bertarung nanti ketika turnamen besar akan dihadapi. Turnamen yang benar-benar dipersiapkan Indonesia dengan sangat matang adalah Piala Asia 2023, saudara-saudara. Ini bisa terlihat dari lawan-lawan itu. Lawan-lawan yang dihadapi, Indonesia sengaja menampilkan lawan yang berat. Karena nanti kita di Piala Asia, saudara-saudara, kalau saudara ingat, kita akan bermain melawan Jepang. Jepang itu levelnya udah level dunia lah. Mereka bisa mengalahkan Spanyol, mereka bisa mengalahkan Jerman. Mereka tampil di Piala Dunia 2022 dengan sangat bagus, itu kan luar biasa, saudara-saudara. Dan itu juga harus dihadapi dengan pemain-pemain yang memiliki mentalitas yang bagus, pemain-pemain yang punya kemampuan fisik yang bagus, pemain-pemain yang disiplin. Nah, itu. Kemudian kita juga akan bertemu Irak. Irak itu adalah tim dari Timur Tengah yang selalu tim-tim dari Timur Tengah itu selalu menyulitkan Indonesia. Indonesia itu kalau ketemu dengan tim dari Timur Tengah itu selalu sulit. Dan Irak adalah salah satu tim yang cukup bagus di Timur Tengah. Mereka pernah menjuarai Piala Asia tahun 2007. Kemudian mereka punya beberapa pemain keturunan, pemain yang berbasis di luar negeri, pemain yang punya kemampuan bagus. Sehingga Indonesia butuh berani, butuh mental yang bagus, butuh bertarung sekuat tenaga untuk melawan Irak. Karena nanti kemungkinan Indonesia itu bisa menang melawan Irak kalau serius. Selain Irak, Indonesia juga akan bertemu dengan Vietnam. Kalau Vietnam ini kan tim dari Asia Tenggara, kita sudah hafal lah cara mereka bermain. Dan Vietnam yang sekarang berbeda dengan Vietnam era Park Hang-seo. Tetapi kalau kita bisa
terbiasa bermain dengan lawan yang jauh lebih berat, kita akan bisa mengalahkan Vietnam. Di SEA Games terbukti kita bisa mengalahkan Vietnam, kita bisa mengalahkan Thailand, dan saya harap di tim nasional senior itu juga kita akan bisa mengalahkan Vietnam. Karena Vietnam yang sekarang tidak istimewa. Kita bisa mengalahkan mereka, kita bisa bermain dengan sangat bagus, apalagi kita sudah belajar dari pertandingan-pertandingan FIFA Matchday, pertandingan-pertandingan uji coba internasional yang menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh, dan kita mampu menjaga emosi kita. Karena biasanya Vietnam akan mencoba memancing emosi Indonesia sehingga para pemain Indonesia konsentrasinya. Lalu mana yang baik saudara-saudara? Mengejar peringkat FIFA atau mengasah ke mental pemain? Semuanya baik saudara-saudara, semuanya baik. Kenapa? Karena itu disesuaikan dengan kebutuhan. Sesuaikan dengan kebutuhan tim nasional yang bersangkutan. Disesuaikan pula dengan prioritas asosiasi sepak bola yang bersangkutan. Karena setiap asosiasi sepak bola itu punya pemikiran lain. Mungkin saja Malaysia berpikir tidak perlu mengasah mental para pemain karena banyak pemainnya sudah matang, sudah dewasa, sudah pemain jadi, sudah terbiasa bermain di kompetisi, di liga, di klub besar seperti Johor Darul Taksim yang main di Liga Champion Asia, sehingga mereka tidak merasa lagi membutuhkan lawan yang tangguh gitu. Mereka hanya perlu untuk mencari poin. Sebaliknya Indonesia, karena mungkin Sintayong merasa pemain Indonesia ini butuh jam terbang, butuh pengalaman, butuh kualitas, butuh ilmu baru, sehingga dicarikanlah lawan-lawan yang bisa digunakan untuk menguji mentalitas, menguji kekuatan, benar-benar menjadikan pelajaran untuk Indonesia ke depan. Nah, jadi ya sebenarnya sebagai penggemar, sebagai netizen, sebagai analis, kita nggak perlulah membanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingke yo. Tidak perlu membanding-bandingkan karena itu tidak penting. Kita cukup saja mendukung masing-masing tim nasional. Kalau kita pendukung Malaysia, ya kita dukung Malaysia. Kalau kita pendukung Indonesia, ya kita dukung Indonesia. Tanpa perlu membanding-bandingkan mana yang lebih baik lah, saudara-saudara. Yang lebih baik itu nanti kalau kedua tim bertemu. Nah, itu baru akan menjadi pertandingan yang sebenarnya. Tapi kalau hanya bicara-bicara di medsos, bikin status di Instagram, di Twitter, ya nggak ada guna saudara-saudara. Karena ya sekali lagi setiap tim nasional, setiap asosiasi sepak bola itu punya pemikiran masing-masing, dan itu bebas saja saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang perbedaan perlakuan antara tim nasional Indonesia dengan tim nasional Malaysia terkait FIFA Matchday. Kita tadi sudah membahas, kita sudah mengulas kalau tim nasional Malaysia ini hanya memikirkan peringkat, hanya mencoba mendapatkan poin FIFA sebanyak-banyaknya supaya nanti ketika drawing, ketika undian kualifikasi Piala Dunia atau ketika ajang-ajang resmi lain bisa mendapatkan status unggulan, terhindar dari tim berat di fase grup. Sebaliknya Indonesia menjadikan FIFA Matchday sebagai ajang mengasah mental, sebagai ajang uji coba, sebagai ajang pertempuran, sebagai ajang untuk belajar menimba ilmu dari lawan-lawan yang lebih berat untuk mengasah mental para pemain Indonesia, para pemain muda Indonesia, supaya nanti ketika Piala Asia 2023 mereka siap bertanding, mereka tidak takut, mereka tidak gentar, mereka bisa bermain lepas, saudara-saudara. Nah, itu ya saudara-saudara ya, saya rasa sudah cukup. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar itu sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja saudara-saudara. Di skip, jangan ditonton. Tapi jangan pula di-report. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, jauh tidak bermutu. Oke saudara-saudara, sampai jumpa lagi. Salam olahraga dan merdeka.